Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda Wirasni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan berlaku yang berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kepribadian. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yaitu suatu unsur yang mengisi akal. Dan yang kedua, perasaan. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Dan yang ketiga, dorongan naluri. Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan-perasaan lain yang tak hanya ditimbulkan karena dipengaruhi oleh pengetahuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi. Dan menurut Stephen Rubis, ada 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati, yaitu yang pertama, nada perasaan. Bagaimana kita merasakan sesuatu hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis. Akan tetapi dapat menimbulkan ketidaksebidangan. Dan yang kedua, emosi. Emosi dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditumbuhkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang kepada kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, mood. Ini juga sama, merupakan suasana hati atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang. Dalam afeksi ada yang namanya flat affect atau afek datar. Biasanya adalah kategori orang resepsi atau suka menekan atau memendam sesuatu. Sebab afeknya berfungsi namun emosinya tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, temannya meninggal tapi dia tidak mau menangis. Bisa juga menutupi kesedihannya, dan bisa juga karena tidak respect pada temannya sehingga tidak ikut merasa sedih. Kalau emosi itu, kenapa dikatakan melibatkan aspek biologis? Maksudnya seperti ini. Contoh, orang yang marah, wajahnya berubah merah. Atau contoh lainnya seperti empati, bisa merasakan. Atau simpati, atau larut dalam perasaannya. Kalau mood, biasanya ini seringkali timbul tenggelam, kadang lupa memuncak, dan bila sudah di tingkat gangguan atau disorder. Baiklah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.